Mari kita susun rencana untuk memulai berdirinya negara Banten sepanjang Pak Prabowo justru memilih untuk tetap berpihak kepada oligarki. Nah, ini termasuk sudah perbuatan makar ini ya. Sebenarnya mereka ini hanya ingin mengadu domba pemerintah atau memecah belah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, itu gagal, sekarang malah bikin orasi Banten mau merdeka. Saya kasih kuliah oleh teman-teman Muhammadiyah. Tapi persamaan hari ini kita tahu seluruh Indonesia lagi marah pada pemerintah. Semua dalil akademis. Jadi tugas mahasiswa untuk mengendalikan politik dengan basis argumen akademis. Jadi silakan kalian punya hak untuk menentukan isi negeri ini. Hidup mahasiswa. Menganggap bahwa Presiden Prabowo punya semacam kemerdekaan toh untuk mengatakan hal yang berbeda, tetapi kenapa tidak mengatakan hal yang seharusnya diucapkan? Nggak ada soal sebetulnya, tetapi mengucapkan sesuatu yang terlalu memuji-muji Jokowi itu juga berlebihan tuh, karena mahasiswa ini kan mengerti apa yang terjadi sebetulnya, bagaimana kasus-kasus itu ditutupi oleh pemerintahan Jokowi 10 tahun, bagaimana penyelundupan hukum yang memungkinkan dinasti ini dipertahankan, bagaimana buzzer-buzzer itu dipelihara, bagaimana lembaga survei itu dikendalikan oleh uang, kan semua itu dikenali. Kenapa ya? Karena mahasiswa adalah bagian dari kemampuan bangsa ini untuk mengkritisi dan mengenali tanda-tanda dari sebuah rejim yang otoriter. Jadi itu yang diucapkan terus-menerus, bahkan riset dari para pengamat Indonesia sudah menunjukkan bahwa selama Presiden Jokowi memerintah, demokrasi itu memburuk, ekonomi memburuk, semuanya memburuk. Jadi kalau semuanya memburuk, kenapa Pak Prabowo mesti menghidupkan atau memuji Jokowi dengan teriakan yang dramatis? Jadi kelihatannya itu momentumnya kenapa hari ini kemudian terjadi eskalasi, dan atau bukan eskalasi sebetulnya, kondisi yang memungkinkan masyarakat mahasiswa mengucapkan kembali kritiknya. Maka itu saya sering mengatakan, orang yang suka menyalahkan orang lain, kerjaannya cari kesalahan orang lain, sekalipun profesor. Kalau kerjaannya suka menyalahkan orang lain, itu masih harus belajar. Tapi kalau sudah mulai menyalahkan dirinya, introspeksi dirinya sendiri, astagfirullah, pantas semuanya hitam. Saya nggak sadar saya pakai kacamata Ray-Ban ini. Saya yang salah. Itu orang sudah sedang belajar. Tapi kalau tidak lagi menyalahkan orang lain, tidak juga menyalahkan dirinya sendiri, tapi diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada, selesai belajarnya. Kenapa? Sudah menjadi arif. Orang arif tidak pernah mencari kambing hitam, kambing putih. Indonesia gelap. Begitu teriak adik-adik mahasiswa yang berdemo di depan istana Senin 17 Februari 2025. Apanya yang gelap, Dik? Langitnya mendung, listriknya mati. Di sini terang kok. Saya bisa melihat semuanya dengan gamblang dan jelas. Kok adik-adik mahasiswa bilang gelap? Oh, saya tahu. Mungkin mereka tutup mata, jadi kelihatan gelap semuanya. Coba adik-adik mahasiswa buka matanya, biar bisa melihat dengan terang dan jelas seperti saya. Gimana? Sudah buka mata, tapi masih gelap? Nah, kalau ini saya tahu sebabnya. Mata sudah terbuka, tapi masih gelap adanya. Itu pertanda mata hatinya yang belum terbuka. Karena kalau mata hati tidak terbuka, yang harusnya terang jadi kelihatan gelap semua. Dan kalau gelap, arah juga tidak terlihat, jalannya nabrak dan tersendat-sendat. Kalau gelap semua, yang nyata juga tidak jadi nyata. Dan kalau gelap, yang kelihatan cuma imajinasi sendiri, halusinasi sendiri. Dan dalam gelap itu biasanya yang kelihatan pasti yang serem-serem dan ngeri, yang bikin bulu kuduk berdiri. Padahal itu semua tidak nyata dan cuma bayangan kita sendiri.
Jadi jangan buru-buru menyalahkan adik-adik mahasiswa yang merasa Indonesia gelap. Justru sepertinya kita harus membantu mereka. Kasihan, mata hatinya tertutup, dan sepertinya memang ada yang sengaja menutup. Ditutup dengan apa? Ya dengan propaganda, dengan fitnah, dengan hoax, dan berbagai cara lainnya untuk mengaburkan kebenaran-kebenaran dan fakta. Banteng maling teriak maling. Kedok PDI Perjuangan terbuka. Koar-koar bersuara lantang soal kasus pagar laut. Ternyata salah satu kadernya, Charles Honoris, terseret di dalamnya. Partai yang selama ini gemar memainkan drama seolah menjadi penyelamat rakyat, kini justru ketahuan sebagai dalang utama penguasaan lahan secara ilegal. Ironi? Tidak. Ini memang wajah asli PDIP. Bermulut besar ketika menyerang, tapi langsung bungkam saat boroknya sendiri terkuak. PDI Perjuangan kembali menjadi bahan olok-olok publik. Kali ini, kasus pagar laut yang mereka kuar-kuarkan malah berbalik arah, menghantam kadernya sendiri, Charles Honoris. Istilah maling teriak maling kembali relevan, mengingat sederet nama besar PDIP sebelumnya gembar-gembor mendesak pengusutan kasus ini. Kini, bumerang berbalik, menampar wajah partai Banteng sendiri. Bukankah ini khas PDIP? Bermain drama di panggung politik seakan-akan mereka suci, padahal di belakang layar, mereka sendiri yang bermain kotor. Nama-nama seperti Deddy Sitorus, Rieke Diah Pitaloka, Puan Maharani, dan TB Hasanuddin sebelumnya lantang menyuarakan pengusutan kasus pagar laut di Bekasi. Dengan garang, mereka menuntut pemerintah menindak tegas para pelaku yang telah menguasai lahan negara secara ilegal. Namun, ironi terjadi ketika terungkap bahwa perusahaan yang menguasai lahan pagar laut di Bekasi adalah milik keluarga Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI dari PDIP sendiri. Tak heran, setelah skandal ini mencuat, mulut-mulut yang sebelumnya beringas kini mendadak terkunci. Begitulah pola standar ganda PDIP yang terus berulang. PT Mega Agung Nusantara, PT MAN, yang memiliki 419,635 hektar lahan di pesisir Bekasi, ternyata terhubung langsung dengan keluarga Charles Honoris. Data keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan ini merupakan bagian dari jaringan bisnis keluarga Honoris yang juga mengendalikan PT Modern Land Realty. William Honoris, saudara kandung Charles, menjabat sebagai komisaris di PT MAN. Jelas sudah, kepentingan oligarki selalu bercokol di tubuh PDIP. Sementara rakyat kecil dipersulit urusan tanahnya, para kader elit justru bisa menguasai lahan secara ilegal tanpa hambatan. Pidato politik Joko Widodo pada ulang tahun ke-17 Partai Gerindra tidak hanya berisi dukungan yang secara nyata yang ia tujukan pada Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden definitif hari ini. Tetapi kata sambutannya juga berisikan refleksi yang mendalam bagaimana selama 10 tahun, termasuk ketika ia kini sudah purna tugas, masih mendapatkan serangan-serangan politik dan ideologis untuk menghancurkan harkat dan martabatnya. Lalu, bagian penting dari pidato politik Jokowi adalah ketika ia menyatakan siapa yang kini berani dengan Presiden Prabowo Subianto. Apa yang dikatakan oleh Jokowi ini memberi pesan sekaligus sinyal bahwa Prabowo Subianto berbeda dengan dirinya dan pastilah akan melakukan tindakan-tindakan tegas dan terukur untuk mempertahankan marwah kehormatan lembaga kepresidenan dan para presiden yang memimpin Indonesia agar mereka pasti memperoleh simpati dan dukungan untuk menjadi pemimpin yang bermartabat. Namun, hingga saat ini, Charles Honoris dan PT MAN belum memberikan klarifikasi terkait skandal ini. Seperti biasa, PDIP lebih memilih strategi pura-pura tuli ketika sudah kepepet. Sebelumnya, Puan Maharani sempat lantang meminta pemerintah mengusut tuntas kasus pagar laut tanpa menyadari bahwa nama kadernya sendiri bakal terseret. Deddy Sitorus bahkan sempat berapi-api dalam rapat DPR menuntut sanksi hukum yang lebih keras bagi para pelaku. Namun, setelah nama Charles Honoris terseret, suasana berubah.
Megawati Soekarnoputri yang biasanya vokal mendadak bungkam. Begitu pula dengan elit-elit PDIP lainnya yang dulu teriak-teriak soal kejahatan pagar laut. Tampaknya standar ganda kembali dimainkan. Inilah wajah asli PDIP. Sok membela rakyat, tapi justru melindungi maling di dalam partainya sendiri. Pembangunan di IKN gelap? Oh jelas enggak. Coba deh, adik-adik ke sana, semua kegiatan pembangunan infrastruktur masih terus dikebut, mengejar target tahun 2028 yang dicanangkan oleh Bapak Presiden menjadikan IKN sebagai ibu kota politik. Pengetatan anggaran dan pemotongan anggaran bikin Indonesia jadi gelap? Oh enggak juga. Coba undang Menteri Keuangan ke kampus dan ajak diskusi, mintai keterangan dan informasi. Nanti adik-adik akan paham bagaimana penghematan itu tidak akan membuat Indonesia gelap seperti yang kalian bayangkan. Tapi tahu nggak, apa yang bakal bikin Indonesia jadi gelap? Indonesia akan gelap kalau generasi penerusnya buta mata hati. Indonesia akan gelap kalau anak-anak muda yang akan menjadi pemegang estafet kepemimpinan cuma bisa mencaci maki tapi tidak paham persoalan dan apa yang terjadi di negara ini. Indonesia akan gelap kalau rakyatnya hobi demo, protes tapi tidak mau andil dan memberikan solusi. Rumahmu sedang direnovasi, perabotan dan isinya berantakan, terus kamu teriak-teriak merasa tidak nyaman dan merasa terganggu. Terus rame-rame bikin pagar kabur aja dulu. Kalau ini rumahmu, di mana tanggung jawabmu? Masa cuma bisa nyumpah-nyumpah melulu, tapi masalahnya apa saja tidak tahu. Masa yang macam begitu nggak boleh dibilang dungu. Indonesia gelap, dasmu. Sudahlah, tugas mahasiswa itu menuntut ilmu. Kritis boleh, tapi pakailah cara-cara yang lebih bermutu. Memangnya masyarakat kalian anggap tidak tahu? Demo besar-besaran ini siapa yang menggerakkan? Siapa yang punya kepentingan? Wong pakai mata telanjang aja kelihatan. Isu apa yang sedang ingin dibelokkan? Kelompok mana yang sedang habis-habisan hancur lebur berantakan? Makanya dengan segala cara mereka berusaha melawan mati-matian. Bikin gaduh dengan adili Jokowi nggak jalan. Pencitraan dengan pergi ke Vatikan nggak mempan. Sekarang dadakan ziarah ke tempat orang-orang beriman juga malah jadi bahan omongan. Kasus ini membuktikan bahwa skandal pagar laut bukan sekadar masalah administratif. Ini adalah persoalan penguasaan sumber daya yang menguntungkan segelintir elit, termasuk di dalamnya kader PDIP. Ironisnya, ketika kasus ini pertama kali mencuat, PDIP justru sibuk menyalahkan pemerintah dan pihak lain. Kini, dengan fakta-fakta yang terbongkar, apakah PDIP masih akan teriak usut tuntas atau justru memilih tutup mulut? Rakyat sudah semakin cerdas. Drama politik murahan semacam ini tidak lagi bisa menipu publik. Satu hal yang pasti, kasus pagar laut telah menjadi senjata makan tuan bagi PDIP. Setelah tekanan publik semakin besar, Kejaksaan Agung dikabarkan mulai melirik kasus ini. Sumber internal menyebutkan bahwa sejumlah dokumen terkait kepemilikan tanah sedang dalam proses verifikasi hukum. Jika benar terbukti ada permainan kotor dalam penerbitan sertifikat lahan di pesisir Bekasi, bukan tidak mungkin kasus ini akan menjadi bola salju yang menyeret lebih banyak nama besar. Kini, publik menunggu apakah hukum benar-benar akan ditegakkan atau PDIP akan kembali menggunakan kekuatan politiknya untuk menutup kasus ini. Jika melihat rekam jejak PDIP selama ini, harapan agar kasus ini diusut tuntas mungkin hanya mimpi di siang bolong. Partai ini sudah terlalu sering bermain sandiwara, berlagak sebagai pembela rakyat, tapi kenyataannya justru menjadi bagian dari masalah. PDIP bukan lagi sekadar partai, tapi sindikat politik yang lihai bermain peran. Mereka berbicara soal moral, tapi bertindak sebaliknya. Jika rakyat diam, kebobrokan ini akan terus berulang. Sudah saatnya PDIP dipaksa bertanggung jawab atas semua dosa politiknya. Terus ini, demo besar-besaran dengan slogan Indonesia gelap. Makin gak jelas dan makin gak karu-karuan. Teriak di jalanan kalau ilmu pengetahuan masih pas-pasan, apa yang bisa dihasilkan?
ujung-ujungnya cuma jadi corong kelompok yang sedang panik dan kebingungan, dan lagi-lagi cuma jadi demo pesanan. Menyolok sekali adik-adik, kalian demo setelah kita semua melihat Prabowo dan Jokowi solid bergandengan tangan. Nggak perlu demo, tapi tetap dipaksakan. Pemuda memang harus kritis, mahasiswa memang harus kritis, tapi kecerdasan jangan tipis. Tetap harus nasionalis, jangan pesimis, dan jangan jadi berandalan yang anarkis. Indonesia ini rumah kalian. Indonesia ini sedang dipersiapkan untuk masa depan kalian. Ayo ikut berperan, ambil bagian. Jangan malah jadi tunggangan orang-orang busuk yang punya banyak kepentingan dan cuma ingin menjatuhkan. Kalau mau Indonesia tidak gelap, buka mata hatimu. Mulailah bertanya pada dirimu, siapa yang akan mewarisi semua kerja keras pengelola negara ini? Siapa yang akan menikmati setelah orang-orang yang berjasa dan terus-menerus kalian caci maki itu mati? Siapa? Tanya ke dirimu, siapa? Kalau tidak mengerti, diam saja. Tapi kalau paham, ikutlah bersuara. Berikan gagasan, dukungan dan peran yang nyata. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak berguna, yang kalap karena tidak lagi berdaya, yang ngamuk karena tidak lagi bisa menggarong uang negara. Indonesia tidak gelap kalau hatimu tidak gelap. Indonesia akan berjaya kalau kita semua bersatu dan mau keras bekerja. Dek, ini negaramu. Janganlah jadi benalu. Kelak semua pengetahuan dan ilmu akan jadi bermanfaat buat dirimu kalau kalian semua bisa mengisi waktu dengan kebaikan dan pikiran yang maju.